Baik, selamat siang menuju sore. Selamat datang di acara diskusi Rumpius dan Etnoekologi Maritim. Um, saya hari ini menjadi selaku moderator. Nama saya Randa Rashid. Saya peneliti. Sekarang sedang aktif berkegiatan dengan Bank Indonesia Institute. Baik, kalau gitu saya perkenalkan dulu pembicara kita hari ini. Yang pertama ada Bu Dian Oktaviani. Selamat datang Bu. Bu Dian Oktaviani adalah peneliti dari Pusat Riset Ekologi dan Etnobiologi BRIN dan telah memiliki pengalaman yang luas melakukan penelitian melalui pendekatan etnobiologi. Kajiannya saat ini berfokus pada proses rehabilitasi serta konservasi sumber daya ikan untuk pemanfaatan yang berbeda. Kemudian di sini ada Mas Ahmad Arif. Selamat datang Mas. Mas Ahmad Arif adalah jurnalis sains untuk Kompas, serta penulis tema-tema sejarah ekologi dan pangan serta gizi. Minatnya begitu luas dan mencerminkan dirinya sebagai seorang penggiat dalam menyampaikan isu-isu yang berhubungan dengan manusia, ekologi dan sejarah budaya. Oke, mungkin sebelum kita masuk ke diskusinya, kita bisa keluar apa sih yang sedang kita diskusikan hari ini, apa itu etnoekologi. Mungkin Bu Dian setelah aku dari Brian dan telah berkecimpung di dunia ini, mungkin bisa menjelaskan sedikit tentang etnoekologi bagi kita semua pada hari ini. Baik, terima kasih. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya tadi sudah dikenalkan Dian Oktaviani, bisa dipanggil dengan Dian. Saat ini saya sebagai peneliti di Pusat Riset Ekologi dan Etnobiologi. Mungkin di antara Bapak Ibu yang hadir di sini pernah mendengar atau tidak terkait dengan ilmu yang disebut dengan etnobiologi. Karena memang ilmu etnobiologi ini sebetulnya berkembang dari ilmu etnoscience. Jadi bagaimana mempelajari terkait dengan suatu masyarakat lokal setempat ataupun masyarakat tradisional dalam hal pengetahuan mereka. Nah, untuk etnobiologi ini sendiri, ini berhubungan dengan sumber daya alam hayati. Jadi bagaimana masyarakat lokal atau suatu suku itu memberdayakan sumber daya alam hayatinya itu untuk digunakan dalam keseharian mereka. Nah, kemudian etnobiologi ini juga ternyata berhubungan juga dengan ekosistem, sehingga ini dihubungkan dengan adanya ilmu yang disebut dengan etnoekologi. Nah, ketika kita berbicara terkait dengan etnoekologi, ini tentunya berbicara dengan ada 3 unsur yang penting, yaitu terkait dengan kosmos. Kosmos ini artinya alam semesta. Kemudian ada yang disebut dengan praksis. Praksis itu bagaimana nanti masyarakat yang ada di dalam satu lingkungan itu beraktivitas dalam hal memanfaatkan, misal dia menggunakan suatu ekosistem laut, apa saja yang dia lakukan dengan laut tersebut, bagaimana pemahaman mereka dengan laut, baik jenis ikannya, kemudian jenis moluska, dan juga bagaimana mereka untuk memanfaatkan. Bahkan mereka juga akan memilah ekosistem yang ada di laut tersebut dengan bahasa-bahasa lokal mereka. Jadi misalkan ekosistem terumbu karang dalam bahasa Baduy mereka sebut dengan apa, kemudian hal-hal yang seperti itu. Kemudian ada lagi yang disebut dengan korpus atau yang dihubungkan dengan suatu ilmu pengetahuan. Jadi ketika kita berbicara etnoekologi, itu ada alam semesta, ada masyarakat yang di dalamnya, dan juga ilmu pengetahuan yang katakanlah ilmu kampus ya, yang mendampingi
untuk mengangkat suatu pemahaman masyarakat lokal dalam mengenali lingkungan di sekitarnya. Nah, mungkin itu dulu Mas yang bisa saya sampaikan terkait dengan FGS ini. Baik, terima kasih Bu Dian. Jadi itu memang menjadi ilmu yang sangat penting ya bagi kita untuk melihat interaksi antara masyarakat dan lingkungan alam. Dan subjek kita hari ini sebetulnya adalah Ronkius, German Dutch yang datang ke Ambon pada abad 17 dan dia mendokumentasikan melalui bukunya tentang keadaan ekologi di wilayah Maluku terutama di Ambon. Dan jadi ini membuat kita bertanya mengenai posisi sejarah dalam ilmu etnoekologi gitu kan, bahwa dokumentasi sudah pernah terjadi di masa lalu dan bagaimana sih sekarang posisinya di masa kini. Nah untuk itu saya ingin ke Mas Ahmad Arif ya, mempertanyakan kan sebagai jurnalis sains, bagaimana sih posisi sejarah ketika menulis tentang berita sains di masa kini gitu, bagaimana posisinya, bagaimana menggunakannya, mungkin bisa biar kita melihat berkelindangnya antara masa lalu dengan kebutuhan masa kini. Ya, terima kasih. Mungkin sebelumnya saya sedikit cerita mengenai perkenalan dengan Ronkius ya, dan apa makna pentingnya bagi sebenarnya bagi saya dan juga bagi pengetahuan kita. Jadi saya sebenarnya pertama kali mengenal Ronkius itu 12 tahun yang lalu ketika melakukan ekspedisi Cincin Api Kabupaten waktu itu. Saya memimpin ekspedisi keliling wilayah Indonesia yang memiliki jejak sejarah gempa bumi dan tsunami. Nah, ketika tiba di Ambon, itu saya dapat buku judulnya Amboningan, gitu, yang ditulis oleh Ronkius, bukunya kecil, ada di belakang. Jadi yang menarik sebenarnya Ronkius memang sangat dikenal dan berjasa dalam konteks etnobotani ya, tetapi ternyata dia juga memiliki kontribusi yang sangat besar bagi sejarah pencatatan tsunami di Indonesia. Gitu. Bahkan bisa dibilang di bukunya Amboningan itu adalah buku pertama yang mencatat secara bisa dibilang saintifik ya, karena dia observasinya sangat detail mengenai tsunami tertua yang pernah tercatat di Indonesia. Bukan tsunami tertua yang pernah terjadi ya, tetapi tsunami yang tercatat secara detail di Indonesia yang terjadi di Ambon ya pada 1674 ya, 1674 ya, jadi Februari itu. Dan waktu itu ketika saya dapat buku itu ya, buku kecil Amboningan yang itu sudah diterjemahkan dalam bahasa Inggris dan sebagian dalam ada yang bahasa Indonesia, saya lupa ya, bahasa Inggris kalau waktu itu dari kita belajar bahasa Inggris. Dan itu menarik sekali karena itu yang menjadi bekal saya waktu itu untuk keliling daerah Ambon, Maluku dan kepulauan-kepulauan yang lainnya tentang tsunami yang digambarkan dengan sangat detail oleh Ronkius. Dan harapannya Ronkius itu diceritakan bahwa tsunami-nya sampai melewati dari Amsterdam dan seterusnya. Dan di saat itulah sebenarnya istrinya, anaknya juga meninggal. Dan yang menarik dari catatan Ronkius itu adalah data yang dia tulis itu bisa menjadi kemudian kontribusi bagi sains terkait sama tsunami. Karena bisa dibilang tsunami yang kemudian dicatat Ronkius itu tsunami yang mungkin tertinggi yang pernah tercatat di Indonesia ya. Jadi kalau tsunami Aceh itu 2004 ya, saya kebetulan ada di Aceh sebelum tsunami itu dan saya ada di Aceh setelahnya 3 tahun. Tsunami Aceh itu ketinggiannya sekitar 35 meter tsunami-nya ya. Itu korbannya 200.000 orang lebih. Tsunami di Ambon kalau dan kemudian di catatannya NOAA juga itu sampai 80 meter karena dia melewati benteng Amsterdam ya. Itu tsunami yang sangat tinggi karena selain gempa bumi, gempanya kemudian memicu longsor bawah laut dan itu yang kemudian memicu tsunami yang sangat besar di wilayah Ambon, Serang dan seterusnya. Nah, ketika saya melakukan perjalanan itu berdasarkan datanya Ronkius, mungkin banyak orang Ambon yang bahkan belum tahu ya bahwa ternyata wilayah mereka itu pernah mengalami tsunami yang sangat dahsyat saat itu. Dan kemudian berulang ya sebenarnya pada tahun 1899 itu juga terjadi tsunami di daerah Serang lagi ya, di daerah El Putih ya kalau nggak salah ya. Orang yang bilang satu desa yang
jatuh ke laut ya, dan itu ada mitosnya bilang dari negeri dan laut gitu. Tetapi kembali ke Humpius, dia sebenarnya memiliki kontribusi yang sangat besar dalam mencatat kejadian bencana yang luar biasa di masa lalu, yang menunjukkan bahwa memang Humpius bukan hanya seorang yang mencatat tumbuh-tumbuhan atau apa tuh hewan laut dan seterusnya, tapi dia seorang ilmuwan ya, dan observer yang sangat luar biasa. Karena catatan dia tentang gempa dan tsunami saat itu, di mana desa-desa itu berapa meter tingginya dan seterusnya, itu memiliki kontribusi penting bagi proyeksi dan pemodelan tsunami saat itu gitu. Dan itu menjadi teman-teman di BPPT dan BPOA sudah menjadikan catatan yang lebih itu untuk mengkonstruksi tsunami di masa lalu. Jadi itu perkenalan pertama dengan terima kasih. Mungkin kalau Rubius sendiri bagaimana perjumpaan dengan jadi masih persoalan perjumpaan dengan Rubius dan posisinya sebagai referensi untuk saya seperti itu. Baik, perjumpaan saya dengan Rubius itu sebetulnya pertama kali saya mendengar nama Rubius itu ketika kuliah S1. Kebetulan saya di jurusan biologi dan ada mata kuliah taksonomi. Nah, begitu masuk ke taksonomi tumbuhan, kita mulai belajar sejarah para taksonom, di antaranya tersebutlah Rubius. Nah, hanya saja memang yang paling banyak dikenal itu adalah fasenya Linnaeus dan yang lainnya dibandingkan dengan Rubius. Kemudian ketika saya sampaikan dengan ada teman dari Ambon, saya nanti akan ada ini Rubius. Oh iya, Mbak, Rubius itu saya dengar ceritanya bahwa dia punya dokumen, tapi karena dokumennya terlambat tiba dan banyak beberapa hal sehingga dia seperti kena tikung ya dengan yang lainnya, sehingga informasinya itu menjadi seolah-olah Rubius tertutup dengan para taksonom yang sebelumnya. Namun, saya juga berkenal dengan Rubius ini ketika di kota Ambon ada teman yang menyebutkan bahwa itu ada makam Rubius di kota Ambon. Saya hanya melihat dari luar bahwa oh ya oke, ada makam Rubius. Saya berpikir Rubius itu siapa ya? Oh ya, pernah masuk di dalam pikiran saya. Nah, begitu saya membaca kembali kehidupan Rubius, ternyata beliau adalah seorang botanis yang mendeskripsikan terkait dengan beberapa jenis tumbuhan yang ada di Kepulauan Maluku dan sekitarnya. Kemudian dan ternyata dia tidak hanya seorang botanis, tapi juga seorang zoologis. Dan terutama dia mendokumentasikan dalam buku yang sempat di-share ke saya, itu adalah kelompok moluska dari akuatik. Dan itu tergambar amat sangat detail sekali. Kemudian ditambah lagi saya akhirnya tambah kagum dengan Rubius karena dia memiliki kemampuan untuk melukis apa yang menjadi objek kajiannya. Dan itu ingat ketika kami kuliah, kalau biologi ketika melihat spesimen diharapkan mampu memberikan suatu gambar yang detail sampai berapa sudutnya, berapa luasnya, itu semua harus benar detail. Ketika saya melihat plat yang ada merupakan gambaran dari Rubius dan timnya, itu betul-betul menggambarkan seperti morfologi dari kondisi organisme yang sesungguhnya. Lalu dihubungkan dengan ilmu etnobiologi maupun etnoekologi, ternyata Rubius ini juga menggambarkan bukan hanya spesimennya, tapi juga habitatnya secara detail. Dan termasuk tadi saya sebutkan etnobiologi dan etnoekologi itu kan ada hubungannya dengan pemanfaatan terhadap suatu ekosistem. Maksudnya ekosistem itu habitat misalkan,
dan juga organisme yang ada di dalamnya. Dan itu tergambarkan secara detail juga oleh Rubius di dalam bukunya. Dan inilah yang kalau dari saya secara pribadi, dokumen yang dibuat oleh Rubius ini bisa menjadi satu referensi yang penting karena ada dokumen tertulis. Sebagaimana kita ketahui ya bahwa sebagian besar masyarakat kita itu dokumennya itu berupa dokumen lisan, baik itu dalam bentuk nyanyian, dalam bentuk sloka, dalam bentuk sastra yang lainnya, itu dalam bentuk nyanyian maupun diterjemahkan dalam bentuk tarian ataupun cerita rakyat, dan itu jarang tertulis. Nah, sedangkan Rubius ini menuliskan apa yang dia ketahui, dia gali informasi dari masyarakat setempat. Ini yang kedepannya buku Rubius ini, terutama bagi kami tim dari etnobiologi, ini bisa menjadi satu referensi di masa lalu bagaimana, kemudian terkait dengan masa sekarang ini, mungkin jenis-jenis yang ada di buku Rubius bisa saja ada yang sudah tidak ada lagi dengan adanya isu biodiversity, kemudian isu perubahan iklim dan perubahan dari degradasi. Baik, terima kasih Bu Dian. Mungkin saya juga bisa cerita sedikit ya, karena saya background sejarah. Perjumpaan dengan Rubius itu sebetulnya belum lama, dan saya juga baru tahu karena ada acara di sini juga. Kalau untuk teman-teman dari sejarah itu biasanya kalau terkenal itu Francois Valentine, ya itu sangat terkenal bukunya Old Indian. Sementara untuk orang-orang yang bergerak di bidang sains itu memang kurang disorot terkadang di kelas. Tapi saya secara pribadi waktu itu baru tahu Valentine dan kemudian Alfred Russel Wallace. Dan yang menarik bagi saya itu menurut saya adalah Rubius itu orang tipe apa? Orang-orang yang datang, orang barat yang datang ke sini, ke India Timur, dan mereka bisa immerse themselves in the world gitu. Teringat dengan Nyumun juga yang bahkan meninggalnya sampai di bawah kaki gunung di Bandung, lagi jatuh cintanya dengan alam Indonesia, dan saya cuma nggak habis pikir gitu, bisa mereka abandon everything in Europe and just kesini dan kemudian bisa hidup dengan masyarakat lokal dan punya pengetahuan lokal seperti itu. Dan yang menarik memang adalah tadi ya seperti yang Budian bilang bahwa catatan itu masih sangat relevan dengan hari ini, apalagi dengan isu lingkungan yang semakin penting ya, isu ekologi dan degradasi lingkungan yang terjadi. Terutama menurut saya adalah yang paling penting ini terjadi di wilayah-wilayah yang disebut sebagai outer islands di Indonesia. State masih besar dan non-state actors terkadang digerus. Kalau saya boleh bilang seperti itu ya bahasanya. Jadi catatan Rubius itu menjadi a window to the past of yang bisa kita lihat juga di masa sekarang tentang natural yang masih berkembang karena wilayah ini masih wilayah yang sangat diffuse sebagai tempat eksploitasi untuk lingkungan di Indonesia. Baik, nah untuk kita kick off diskusinya lebih lanjut antara dua pembicara kita hari ini, mungkin dari Mas Arif dulu nih, saya ingin kita bisa diskusi lebih lanjut tentang natural disaster yang ada di dalam bukunya Rubius dan bagaimana itu, apakah itu berdampak pada hari ini, maksudnya apakah itu menjadi pembahasan kebijakan ya mungkin semacam seperti itu, apakah itu menjadi penting gitu untuk studi tentang gempa bumi ya di Indonesia saat ini. Ya, kalau tadi nyambung ya sebenarnya kontribusi sangat besar dari Rubius itu dia mencatat peristiwa yang terjadi yang dia lihat ya, salah satunya tadi gempa, selain dia mencatat sangat detail terkait sama ekologi dan geologi dan macam-macam. Tetapi dia memang mencatat itu yang kemudian kontribusinya menjadi sangat besar bagi ilmu pengetahuan.
dan termasuk terkait sama bencana gitu. Catatan dia tadi terkait sama kejadian gempa saat itu dan betapa kerusakannya, ketinggian air, tsunami dan berapa lama setelah gempa itu tsunami itu datang dan seterusnya. Itu kontribusi yang luar biasa yang sebelumnya kita memang catatan mengenai kejadian bencana itu rata-rata seringkali hanya lisan dan berupa mitologi dan sejenisnya gitu. Nah, sehingga kemudian Rumpius itu bisa dibilang dia pelepas dasar observasi bencana secara sains sebenarnya gitu ya, dan itu seperti yang saya sampaikan tadi itu memberikan sumbangan yang penting bagi dasar kalau kita mau bikin pemodelan mengenai kejadian tsunami di masa lalu dan kemungkinan keberulangannya juga gitu sekarang gitu. Kalau kita refleksikan misalnya kejadian gempa Aceh tahun 2004, saya kebetulan karena ada di Aceh sebelum tsunami ya, masyarakat Aceh dan bahkan mungkin Indonesia secara umum itu tidak memiliki pengetahuan tentang gempa bumi dan tsunami gitu. Kita bahkan mungkin tidak sadar bahwa kita ada di wilayah yang rentan gempa bumi, rentan tsunami terutama. Gempa bumi mungkin kita sudah tahu, tapi rentan tsunami dan bahwa setelah gempa misalnya akan datang tsunami, itu kita tidak memiliki pengetahuan mengenai itu gitu. Nah, itu yang menyebabkan sebenarnya kan tsunami Aceh tahun 2004 itu korbannya demikian banyak ya, karena orang tidak memiliki knowledge mengenai itu. Kenapa? Karena salah satunya tadi pengetahuan kita di masa lalu mengenai bencana itu seringkali hanya berupa mitos dan ini ya dongeng dan cerita-cerita lisan seperti itu. Nah, sayangnya memang apa yang dicatat oleh Rupius terkait misalnya Amboina yang tentang gempa dan tsunami di Ambon 1674 itu juga sangat minim diketahui publik ya. Sampai sekarang bukunya sepertinya juga masih belum banyak orang yang belum membaca ya, belum beredar. Saya waktu itu ketemu karena mampir di gereja di Ambon ya waktu itu ya, jadi dan dia memiliki beberapa catatan dan dokumen buku tentang tsunami gitu. Bukunya kecil sebenarnya, tetapi buat saya itu sangat penting karena tadi dia mencatat dan bisa dan seharusnya memang kemudian kalau kita bicara bencana dan ini kan juga periode yang berulang ya. Jadi apa yang pernah terjadi di masa lalu sebenarnya ya akan terjadi ke depan juga gitu. Jadi kalau bisa dibilang gempa di Ambon 1674, lalu kemudian 1899 dan siklus kemudian ke depannya ya sebenarnya timingnya menurut waktu juga seperti tsunami Aceh yang 2004 sebelumnya pernah kejadian 1600-an dan mungkin akan berulang lagi ke depannya. Bagaimana mentransformasikan pengetahuan yang dicatat oleh Rupius misalnya di masa lalu dimaknai ke depan dan bagaimana membangun kesiapsiagaan itu juga menjadi salah satu kunci penting. Jadi kalau saya bilang sumbangan dia dalam konteks pencatatan dia yang padahal bencana ini yang menarik lagi dari Rupius ya. Ketika tsunami itu istrinya kan meninggal sebenarnya saat itu ya, dan terlalu satu anaknya, tetapi dia tetap menulis gitu. Jadi buku Amboina itu ditulis setahun setelah diselesaikan dia setahun setelah tragedi itu. Jadi walaupun tragedi demikian dasar dialami, dia tinggal anak dia tetap menulis. Dan mungkin sedikit tambahan itu mungkin menarik bahwa ketika saya baca Rumpius catatannya dan tadi itu juga menyinggung ya bahwa Rumpius itu pengetahuannya sepertinya holistik ya. Dia tidak hanya mencatat mengenai tanamannya seperti apa, tetapi juga pengetahuan orang lokal terkait tanaman itu gitu. Dan itu yang menurut saya menjadi menarik ya. Bahkan saya pernah baca ini ya bahwa Rumpius itu ternyata bersahabat dengan salah satu penyembuh lokal, ya, perempuan penyembuh lokal di Ambon yang dia belajar mengenai bagaimana memanfaatkan tanaman maupun buah-buahan dan termasuk binatang untuk penyembuhan. Dia mengamati proses persalinan, bagaimana masyarakat lokal dan seterusnya. Jadi pengetahuan dia tentang bukan hanya tentang tanamannya, tetapi tentang budaya dan kebiasaan orang lokal itu menurut saya juga yang sangat penting gitu. Jadi upaya dia untuk menghargai juga gitu ya pengetahuan masyarakat lokal memanfaatkan itu yang ternyata juga memiliki fungsi penting ya sampai sekarang. Jadi itu menurut saya kembangan besar dia juga. Baik, ini nanti kita sistem bisa back and forth kalau juga ada video yang sampaikan langsung sampaikan aja. Dan sebetulnya tadi mengingat juga tentang istrinya itu kalau saya istrinya itu kemungkinan besar local Chinese atau apa gitu, tapi kayak bukan udah lama lah di sana dan itu memang
sebetulnya di dalam KRT-VOC itu hal yang lumrah. Jadi tidak banyak wanita Eropa yang di Belanda. Termasuk juga KRT-VOC sangat ketat soal agama. Yang terjadi adalah local marriage, dan memang local knowledge itu didapatkan melalui marriage, ethnic marriage gitu. Dan menurut saya itu posisi yang sangat menarik gitu. Bahkan kalau di beberapa tempat mereka bisa jadi kaya gitu melalui inheritance suami mereka. Jadi akses terhadap local knowledge itu juga diperoleh melalui interpersonal skill tadi dia kedekatan dia sendiri. Kemudian ada yang tambahan? Bisa saya tambahkan ya. Mungkin dari sisi ketika kita membaca apa yang ditulis oleh Rubius itu, sepertinya dengan tren ilmu pengetahuan yang saat ini juga back to nature istilahnya ya. Kemudian terkait dengan target dari CDP di tahun 2050, harmony with nature. Nah, ketika kita berbicara dengan konsep tersebut, artinya kita tidak bisa menolak bagaimana kita harus memahami yang ada di lingkungan kita, kemudian apa yang terjadi, kemudian masyarakat di sekitar itu memanfaatkan sejauh mana sumber daya yang ada di lingkungannya itu. Nah, gambaran ini tergambar bagaimana masyarakat Ambon dan sekitarnya itu memang dia hidup harmoni dengan alamnya, sehingga mereka amat sangat memahami kapan untuk katakanlah memanen kekerangan jenis A, kapan untuk kita panen cacing laut. Nah, itu mereka sangat memahaminya. Nah, selain itu juga dengan kalau kita sebut dari sisi ilmu kampus, mereka juga melakukan seperti percobaan, tetapi tidak seperti di lab ya, kita lakukan dengan uji apa gitu ya. Tapi dengan pengalaman yang bahkan sampai puluhan tahun, ratusan tahun, sehingga itu menjadi suatu pengetahuan lokal atau bahkan kecerdasan lokal dari suatu tempat. Nah, hal tersebut juga tergambarkan di dalam naskah yang ditulis oleh Rubius ini. Apa istilahnya? Kecerdasan dari masyarakat lokal pada saat di zamannya. Yang tentunya kami, katakanlah dari tim kami yang di epidemiologi, ketika menggali suatu informasi terkait dengan masyarakat lokal, pertanyaan yang pertama itu adalah saat ini jenis A dimanfaatkan untuk apa? Di mana lokasinya? Nah, hal-hal itu. Nanti baru bagaimana zaman dulu. Nah, ketika kita bicara zaman sebelumnya, tentunya kita membutuhkan catatan-catatan yang mungkin sempat terdokumentasi oleh para leluhurnya. Nah, nantinya ternyata catatan itu dalam bentuk bentuk lisan, bukan berupa tulisan. Nah, itu cukup membutuhkan upaya yang lebih besar dibanding dalam bentuk tulisan. Nah, untuk yang dari Rubius ini bisa membantu memperkecil upaya tersebut. Nah, kalau dia sifatnya lisan, kita butuh orang dari bahasa dan sastra untuk menerjemahkan dari tariannya itu artinya apa, kemudian lagu-lagunya mengartikan apa. Mungkin kalau kita mengingat terkait dengan disaster Aceh kemarin, mungkin pernah mendengar berita terkait dengan suatu fenomena di Pulau Senelu ketika terjadi tsunami. Ternyata, mudah-mudahan saya tidak salah ya baca informasinya, di Senelu itu hanya menelan 9 korban. Nah, itu pun ketika saya sempat ke Senelu, ternyata yang menjadi korban itu pertama orang yang sudah amat sangat lansia dan tidak mampu untuk bergerak lagi. Lalu yang dia mungkin ibaratnya sudah menjadi takdirnya
karena kembali lagi untuk mengambil sesuatu. Nah, itu. Nah, ini yang menjadi pembelajaran juga ketika kita belajar suatu sejarah, tapi ini dokumentasinya melalui lisan. Kalau di sini itu yang terkenal dengan smong ya, nyanyian-nyanyian untuk menghidurkan anaknya yang isinya itu berbunyi apabila kamu melihat air jauh ke laut, pergilah kamu ke gunung. Nah, dan itu menjadi sesuatu masuk ke dalam pemikiran mereka, dan itu menjadi suatu otomatis. Ketika melihat air menjauh ke laut, itu menjorok jauh ke laut, mereka tidak mendekati laut, tapi mereka langsung bergerak ke gunung. Nah, inilah yang mungkin berkaitan dengan sejarah. Kemudian kalaupun kita kaitkan dengan ilmu pengetahuan modern, ketika ada fenomena smog itu, lalu dibuktikan apakah betul dulu pernah terjadi tsunami dan gempa seperti itu. Kemudian turunlah tim geologi untuk menelusuri kejadian itu, dan ternyata benar. Sebelumnya pernah terjadi itu dan menjadi peringatan bagi leluhur untuk mengingatkan turunannya. Hanya saja tadi dalam bentuk lisan, karena kekuatan dari dokumen berwujud ini bagi kita yang memiliki katakan Indonesia ini bisa menjadi satu referensi yang penting ya ketika kita ingin mengetahui apa yang terjadi di masa lalu, terutama misalnya dengan terjadi dengan masyarakat setempat atau masyarakat lokal, kita mempelajari satu suku atau apa, ini bisa menjadi satu referensi. Lalu ketika saya membaca buku yang sedang launching ini ya, ternyata di belakang itu juga memang betul-betul jadi etnoekologi. Karena apa? Bukan hanya bicara organisme, tapi juga menggambarkan bagaimana katakanlah sumber daya mineral yang ada di Kepulauan Ambon itu, bagaimana memanfaatkannya, dan ternyata itu juga yang menjadi satu kehati-hatian dari pihak kolonial pada saat itu ya, imperialis, sebagai sumber pengetahuan mereka dalam hal memanfaatkan yang akan menjadi devisa bagi negara mereka. Nah, ini mungkin kalau bagi kita Indonesia, kita tahu bahwa di Kepulauan Maluku dan sekitarnya memiliki kekayaan mineral yang apa saja, kemudian bagaimana memanfaatkannya itu tinggal nanti bagaimana ke depan kita mengkaitkan dengan tadi isu lingkungan, kemudian dengan isu ekonomi ya, terkait dengan ekonomi. Itulah. Ya, terima kasih. Itu sebetulnya menarik sekali gitu, karena juga tentang ekonomi itu masih sangat related dengan masa kini gitu kan, posisi wilayah Maluku terutama banyak penambangan sangat berbahaya dengan juga dan itu elemen yang sangat menarik. Dan kalau menurut Mas Arif itu gimana? Maksudnya apakah kekayaan alam ini masih bisa apakah itu masih informasi yang masih sangat penting untuk kita ketahui di hari ini? Ya, sebelum itu mungkin menarik kalau kita lihat ya, sebenarnya bahwa manfaat pencatatan yang dilakukan Rupius di Ambon ya, itu sebenarnya berkontribusi secara ekonomi sampai saat ini ya. Salah satunya adalah Philip Mayo ya, yang di Amerika itu salah satunya memanfaatkan ketika membuat ekstrak atun atau atuna, itu kan atun ya, atau atuna ya, itu yang ekstrak antibakteri, itu salah satunya menggunakan referensi catatannya Rupius di Ambon Herbarium itu, Herbarium Ambon itu sebenarnya. Jadi pohon atun yang dia menjadi bahan antibakteri ya sebenarnya, itu dari pohon atun itu yang ada di dalam tubuhnya, yang itu sebenarnya menunjukkan bahwa
catatan mengenai botani dan pemanfaatan orang di masa lalu gitu ya, itu bisa juga menjadi inspirasi bagi pengobatan modern juga saat ini. Jadi kalau kita sekarang melihat Ambon, Maluku, tadi Ibu dari Ambon cerita mengenai bahwa sekarang pulau-pulau Maluku, Maluku Tenggara, dan kepulauan termasuk Maluku Utara terusnya identik dengan kemiskinan, walaupun sekarang lagi marak-maraknya penambangannya, nikel dan seterusnya gitu. Seringkali hanya dilihat dari sisi itunya gitu. Padahal kekayaan hayati Maluku Utara baik terestrial maupun lautnya gitu ya. Menurut saya kalau kita baca aja dari dari Rumpius yang dia bisa menerbitkan 7 jilid di pulau-pulau kecil itu bisa sampai 7 jilid buku seperti itu kan sebenarnya secara tidak langsung menunjukkan betapa kayanya gitu ya keragaman hayati. Dan saya khawatir sebagian di antaranya itu justru belum dimanfaatkan gitu ya, dan mungkin juga belum diketahui juga secara bahwa memiliki mungkin manfaat atau dan macam yang lain. Nah masalahnya kemudian pemerintah saat ini cenderung hanya melihat tambang lagi gitu ya, dan sawit ya malah ya bagi beberapa pulau-pulau terutama Halmahera ya yang sekarang lagi marak ya, misalnya selain penambangan itu adalah monokultur ya, sawit yang menggantikan keragaman hayati yang ini menjadi inspirasi bukan hanya bagi Rupius ya. Kalau kita baca Wallace juga ya, sebenarnya Kepulauan Balasea di sini itu adalah memiliki keragaman hayati yang luar biasa. Dan ternyata sebagian di antaranya jangan-jangan itu tidak dihargai gitu, padahal dia bernilai penting gitu ya. Kalau kita lihat tadi bahwa klinik Maya itu dia menghasilkan dari catatannya si Rupius gitu ya, ketika membuat ekstrak itu atom gitu, ekstrak atom yang antibakteri itu. Nah, ini soal perspektif dan mungkin pengetahuan gitu, karena mungkin pemerintah kita sendiri juga tidak paham apa yang dimiliki di balik kekayaan hayati gitu. Kekayaan hayati kita kan seolah-olah ya kalau kita bandingkan ya mungkin berapa butuh 3 abad ya bukunya Rupius baru diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia oleh Komunitas Bambu. Terima kasih Komunitas Bambu. Dan saya nggak yakin ini dibaca gitu oleh pemerintah kita gitu dan dihargai gitu. Padahal ini harta karun yang luar biasa kalau menurut saya gitu, dan nilai keragaman hayati yang ada di dalamnya ternyata juga fungsional. Tadi hanya satu contoh. Gitu. Nah, kenapa sekarang kalau hanya direduksi mineralnya gitu ya, yang itu mungkin akan menghabisi keragaman hayati yang ada di atasnya gitu. Jadi menurut saya kayaknya kita mungkin malah mundur seperti zaman VOC dulu ya, hanya mengekstrak yang mahal kan. Karena VOC juga melahirkan Rumpius, melahirkan Wallace gitu ya. Kita sekarang melahirkan siapa? Ilmuwan mana yang memiliki karya sebanding yang dihasilkan oleh era Rumpius atau era Wallace gitu. Di Indonesia saat ini yang menghasilkan karya 7 jilid Ambon herbarium di Ambon yang dari pulau-pulau kecil. Saya bayangkan nih, kalau misalnya di Ambon saja dia bisa menghasilkan 7 jilid tentang herbarium itu. Bayangkan kalau seluruh Indonesia gitu, berapa jilid itu yang bisa dibuat kalau dikerjakan sedetail yang dikerjakan Rumpius gitu kan. Jadi menurut saya adalah karena menurut saya pengetahuan dan kekayaan alam kita nggak dilihat secara baik gitu, oleh kita sendiri gitu sebenarnya, sehingga kemudian yang dilihat ya hanya tambang itu kan cara eksploitasi yang paling rendah ya sebenarnya. Melihat bahwa hanya batu kemudian ditambang dan seterusnya, nggak melihat bahwa ternyata kekayaan hayati, belum lagi kekayaan budaya lokal tadi, pengetahuan orang lokal dalam manfaatnya. Kalau kita lihat orang Maluku dan seterusnya, itu kan pengetahuan dia terkait sama laut, termasuk juga konservasi ya, sasi ya. Misalnya teman-teman di daerah di daerah Maluku itu kan juga memiliki pengetahuan untuk mengelola laut secara berkelanjutan dengan prinsip dia sasi akan boleh dibuka dan seterusnya. Ini kan luar biasa sebenarnya, tapi kita sepertinya memang nggak pernah melihat itu persoalannya di kita sendiri. Menarik, tadi sudah menyinggung terkait dengan sasi. Ya, memang di dalam buku Rumpius juga kan ada pengaturannya terkait dengan pemanfaatan tadi mengenal apa yang harus
mereka mengambil suatu jenis itu ada waktunya. Nah, kalau terkait dengan sasi ini sesuatu yang menarik kalau dihubungkan dengan ada suatu pertanyaan. Apakah di zaman dulu, di zaman kolonial imperialis itu jenis yang sampai saat ini dimanfaatkan atau menjadi konsen? Nah, kalau dari gambaran sasi itu ada satu jenis keterangan yang disebut dengan lola, tropus. Nah, saya hanya memperhatikan kenapa di beberapa lokasi yang di kawasan Indonesia Timur, baik itu di Ambon, kemudian termasuk di Raja Ampat, itu juga ada sensasi, tapi mungkin dengan istilah lokal lainnya. Yang menjadi target itu untuk jenis laut itu adalah tadi lola dan keripang. Itu. Nah, artinya pada zaman sebelumnya itu memang kedua komoditi ini merupakan suatu komoditi yang cukup ekonomis ya, sehingga dengan segala pengalaman, pengetahuan, kemudian kearifan yang ada di masyarakat, mereka membentuk satu yang disebut dengan sasi. Nah, dengan tujuan supaya memiliki suatu nilai ekonomi. Sebetulnya di balik sasi itu ada nilai ekonomi. Kalau kita coba baca beberapa literatur ya, di mana suatu desa melakukan sasi nanti ada hubungannya dengan ekonomi terkait dengan kalau desa itu banyak Kristiani nanti berhubungan dengan menjelang Natal baru mereka buka sasi. Nah, ini juga kenapa saya sedikit menjadi highlight terkait dengan sasi ataupun kearifan lokal yang ada. Jadi terkadang kita berpikiran bahwa semua kearifan lokal itu baik. Nah, namun ternyata ada juga suatu ketentuan-ketentuan yang perlu diluruskan dan diperkuat oleh kita. Nah, ini contohnya sasi. Nah, kalau katakanlah sebagai gambaran ya, karena saya di Pusat Riset Ekologi dan Etnobiologi, kemudian konsennya di etnobiologi, ketika melihat satu kearifan lokal itu kita akan menggali sasi misalnya. Kenapa Bapak buka sasi dalam waktu 1 tahun? Atau bahkan mereka ada yang menentukan buka sasi itu 3 tahun. Apa yang terjadi? Nah, disinilah peran kita di masa modern ini untuk memperkuat apa yang ada informasi yang dirubis katakanlah dengan kemajuan ilmu dan teknologi yang ada, sehingga contohnya sasi waktu itu ada tim yang di Teluk Cendrawasih mempelajari suatu sasi, informasinya sampai 3 tahun mereka sasi. Ternyata di sana itu ada teripang yang baru bisa menghasilkan telur untuk menjadi anakan itu butuh usia 3 tahun. Nah, artinya mungkin mereka dengan segala pengetahuan yang terbatas mereka miliki, dengan pengalaman-pengalaman dari para tetua yang ada di sana, mereka memutuskan, oke, sasi kita yang di lokasi ini 3 tahun. Karena ada tadi ternyata setelah kita kaji lebih jauh dari sisi ilmu pengetahuan modern. Seperti itu. Ya, terima kasih. Itu menarik sekali ya, bahwa memang kita sudah punya resource management gitu, katakanlah secara lokal, dan itu ya menarik sekali. Dan kita ingat dengan konteks periode Rudius sendiri ya, ini kan periode di mana East-West kontak itu sangat intensif, paling intensif. Dan kita melihat bagaimana merkantilisme VOC itu masuk ke wilayah timur, dan kemudian eksploitasi itu ya nomor 1 gitu ya. Seperti yang tadi Mas Ahmad Arif dulu tadi bilang, seperti kita sekarang itu di
kembali lagi masa proses itu kalau bisa saya bilang balik ke apa natural extraction, balik ke mother kolonial ya ekonomi kita itu sebetulnya. Jadi outer islands produce natural resources kemudian dibawa ke sini gitu. Jadi masih sama seperti itu. Dan sebetulnya hal yang menarik untuk kita diskusikan lagi itu mungkin maritimnya ya. Karena maritim ini kan bukan laut, tapi ada manusia di sana juga gitu, bahwa sangat kompleks. Dan saya sebagai saya sendiri pernah meneliti tentang Kepulauan Aru dan eksploitasi tangkap mutiara di sana dalam konteks state making ya, di abad 19 20 itu, bahwa wilayah Indonesia Timur itu punya identitas budaya yang sangat dekat dengan laut dan sangat porous respons gitu. Dan kemudian aktor-aktor negara ini datang dan mencoba untuk impose border gitu di sana. Mungkin kalau dari Mas Arif sendiri gimana? Apakah ada komentar tentang maritim itu sendiri di dalam karya dan hubungannya dengan budaya masyarakat lokal di Aceh? Ya, kalau mungkin secara spesifik Rubius tidak ini ya, mungkin tidak kesana fokusnya, mungkin agak beda. Kalau Flores kan dia ada cerita perjalanan dia yang kemana-mana dan itu mungkin agak begini. Tetapi ya, nah tetapi mungkin yang menarik mungkin kalau saya kebetulan baru balik dari pulau-pulau kecil di sekitar itu kalau Banda ya, sekitar Banda ya, tapi kemarin di Wakatobi dan lain-lain. Tapi yang menarik adalah sebenarnya kebudayaan masyarakat yang di situ ya, dan beradaptasi dengan tradisi itu. Sebenarnya kalau Ambon sendiri sebenarnya lebih ke darat ya. Ambon itu kan sebenarnya kan masyarakat yang tinggal di darat baru turun sebenarnya setelah kolonial. Kalau Ambon, kalau Ambon, kota Ambon sendiri juga kan lebih banyak kota yang di dalam. Sekarang juga sebenarnya cenderung bukan di pesisir, kecuali orang-orang di Banda yang itu pun setelah pengaruh ini ya, itu eksploitasi rempah dan seterusnya gitu. Tetapi yang menarik sebenarnya justru orang-orang yang di sekitar bawah laut Banda ya, sekitar Wakatobian dan Buton dan yang lain-lain, yang itu memang maritim. Kalau kita bilang dia melakukan perjalanan laut jauh, orang laut itu mungkin orang-orang di Bugaju dan sekitarnya. Nah, yang menarik kalau saya kebetulan dari daerah situ, ini lebih ke bagaimana interaksi antara darat sama laut itu sebenarnya memang jadi kuncinya gitu. Misalnya, kenapa sih yang membuat orang Baju maupun orang Buton itu bisa melaut sampai jauh berbulan-bulan? Salah satunya karena ditopang oleh sistem pangan mereka. Jadi pangan mereka yang dibawa itu adalah pangan yang sangat sagu, laut kemudian jagung dan singkong yang dikeringkan itu kafe ya. Kalau misalnya kasual, bukan kasual misalnya yang sudah difermentasi gitu. Jadi lebih di situ gitu ya. Nah, kalau orang-orang di sekitar K dan seterusnya tradisi tadi yang kelihatan bahwa konsentrasi eksploitasi pemanfaatan antara laut di situ gitu ya, mungkin tapi secara umum Rubius menurut saya dia tidak spesifik di situ ya. Kalau Bales mungkin agak lebih ini ya, detail dia menceritakan mengenai itu ya, karena dia memang ada ekspedisi, ada perjalanan dan cerita mengenai orang. Rubius dia lebih fokus mengenai apa yang ada di situ gitu ya, misalnya kekayaan hayatinya di darat maupun di lautnya gitu ya, dan bagaimana orang lokal memanfaatkan itu mungkin ya kalau Rubius. Iya. Kalau kita bicara maritim, memang Kepulauan Ambon, Maluku ya, Kepulauan Maluku ini kan dia merupakan pulau-pulau kecil. Dan menariknya itu bahwa pulau-pulau di kawasan Indonesia Timur ini merupakan pulau yang bisa dibilang muncul dari laut. Jadi dia oceanic island ininya, tipikalnya. Dan biasanya dia memiliki geomorfologi itu apabila ketika ke paleontologi itu akan ditemukan fosil-fosil laut yang ada di daratannya. Nah, berhubungan dengan
ada masyarakat, kemudian bentuk kepulauan ataupun maritim ya sebenarnya itu tentunya akan membuat suatu apa ya budaya tersendiri bagi masyarakat maritim. Hanya saja memang untuk di katakanlah masyarakat Maluku dan sekitarnya, dia untuk budaya berlayar jauh itu tidak seperti saudara kita itu kalau di daerah Indonesia Barat kita sebut dengan suku laut, ya ada suku laut yang orang Melayu, turunan Melayu. Kemudian kalau kawasan Indonesia Timur itu kan yang terkenal adalah suku Bajo dan Buton, kemudian kelompok dari masyarakat di Maluku ya, Bugis, Bone, itu mereka memang penjelajah laut. Nah sehingga memang kelompok masyarakat ini dia akan sangat mengenal sekali kondisi laut, mulai dari pesisir, terutama dari pesisir sampai kondisi di tengah laut pun mereka paham ininya apa pengetahuannya. Jadi kalau terkait dengan catatan-catatan yang ada di review ini, intinya terkait dengan tadi jenis-jenis kekerangan semua itu adalah menggambarkan ekosistem yang ada di area pesisir yang ada pada saat itu. Oke, sebentar lagi dulu. Ya, baik, terima kasih. Ya, jadi memang sepertinya berbeda ya dengan Wallace. Wallace itu benar-benar dia eksplor, dia sampai pernah bikin kapal perahu ya, kalau nggak salah. Karena saya terutama ketika dia kerja dengan KAI, ya, itu dia bedanya dengan Wallace, kalau Wallace itu kan dia keliling hampir setiap seluruh Sahara ya sebenarnya. Sementara kalau Rubius itu dia memang nggak terjebak ya, memang dia tinggal dan concern di khusus di kawasan Maluku gitu ya, sehingga mungkin itu yang salah satu yang bedanya gitu. Dan dia temuin juga itu beda concernnya gitu. Wallace kan kemudian dia bisa merekonstruksi mengenai garis Wallace dan sampai kemudian proses evolusi dan seterusnya ya, karena dia melihat perbedaan dari barat sampai timur dan Wallace ya. Sementara Rubius ya dia memang detail kemudian di wilayah kita lokal gitu. Kalau gitu ya, mungkin yang membedakan. Kalau mengenai elemen lokal ya itu di Rubius itu seperti apa sih? Itu yang ingin saya tahu sih terutama karena kita kan track and forth tentang masalah hubungan dia dengan masyarakat lokal, tapi itu di stage-nya seperti apa? Karena saya baca sedikit di jurnal juga itu bahwa reading Rubius itu reading in between the lines gitu. Karena kan ini bukan juga gitu kan, dan dia tadi bukan tadi kita diskusikan tentang sangat scientific observation based gitu kan. Sementara kalau Wallace memang kan describe tentang society, makanya dia opini juga ya, tentang masyarakat. Nah, kalau di dalam tentang Rubius itu yang masyarakat dia sudah. Ya, satu hal yang saya rangkap dan saya apresiasi dari Rubius itu bahkan dia di dalam salah satu catatan ya, dia dianggap sebagai teman baik dari salah satu dukun di situ gitu ya, dukun perempuan yang ada di situ ya, yang menunjukkan bagaimana dia mencoba mengapresiasi pengetahuan lokal dan demikian sebaliknya pengetahuan modern yang dia bawa itu sepertinya juga mempengaruhi orang lokal itu ya. Dan mungkin dia memberikan juga input mengenai perbandingan dengan tempat lain dan sebagainya. Itu kalau menurut saya menarik gitu ya, bahwa Rubius sebenarnya dalam proses ini ya pada era-era itu ya, dia tidak steril misalnya seolah-olah bahwa yang lokal itu dianggap keliru dan seterusnya, tapi dia serap juga gitu. Jika kemudian dia berkembang, dan menurut saya itu salah satu kekuatan dia yang membuat dia bisa dengan cepat, bukan cepat juga sih, maksudnya dia bisa menangkap banyaknya pengetahuan lokal gitu, termasuk pemanfaatan tanaman dan seterusnya ya, laut dan pengetahuan dia tentang sasi dan seterusnya. Kalau dia tidak memiliki interaksi yang baik dengan masyarakat lokal, pasti dia tidak akan dapat itu. Nah mungkin yang juga agak beda ya, kalau pengetahuan masyarakat lokal itu berangkat dari ini ya,
kalau saya bilang ya pengetahuan lokal atau wisdom ya yang itu proses pengamatan mereka yang turun-temurun dan sebelumnya memang diceritakan lesan gitu ya. Dan Rubius itu seperti India kemudian mencoba menarasikannya dengan tertulis, dengan detail dan digambar gitu ya. Mungkin karena background dia arsitek juga ya, mungkin walaupun tidak selesai ya kalau kata ya dia. Tapi ayahnya memang arsitek terkenal ya di Jerman dan itu mungkin menjadi bekal dia juga dalam membuat sketsa dengan sangat baik ya. Tapi kuncinya kalau menurut saya memang dia respect juga kalau yang saya lihat ya, dari yang apa dia tulis maupun juga kemudian beberapa catatan riset mengenai proses dia itu adalah dia respect juga dengan pengetahuan lokal gitu. Bukan kemudian antipati dan menganggap bahwa itu hanya mitos belaka terus ya, tapi dia mencoba memahaminya dan menyerap itu sebagai pengetahuan yang dia bingkai dengan kemudian jadi pengetahuan modern dia. Itu menurut saya salah satu keunikan juga dari dia. Baik, mungkin sedikit saya tambahkan kalau dari kita yang mempelajari etnobiologi, jadi yang tertulis di dalam dokumen Rubius ini itu, jadi di dalam etnobiologi itu ada namanya pendekatan, ada dua pendekatan emik dan pendekatan etik. Nah, pendekatan emik ini adalah segala sesuatu informasi yang berasal dari masyarakat setempat itu terkategori pendekatan emik. Nah, jadi dokumen yang dibuat dan dicatat oleh Rubius ini adalah satu pendekatan emik. Ininya informasinya lebih cenderung ke pendekatan emik. Nah, untuk pendekatan etik mungkin saatnya ini adalah tugas kita yang sudah memiliki kemajuan ilmu dan teknologi dengan adanya emik yang didokumentasikan oleh Rubius dengan sedikit etik ada di dalamnya, dan ini akan menjadi suatu sumber referensi yang mungkin bisa dikembangkan ke depannya, terutama untuk yang jenis-jenis organisme, ataupun mungkin saya tuh sempat membaca yang di pemanfaatan dari jenis batu-batuannya. Nah, ketika di batu-batuan itu diceritakan manfaat dari suatu batu-batuan. Itu bagaimana mereka memanfaatkan istilahnya potensi dari suatu batu-batuan itu bahkan bisa menjadi suatu bahan pengobat atau bahkan menjadi hal-hal yang bisa mempengaruhi seseorang. Nah, yang itu yang mungkin bisa kita coba dekati dengan ilmu pengetahuan yang sudah maju saat ini. Mungkin kalau zaman dulu itu kan seperti suatu mistik ya, hal yang mistik. Namun tidak menutup kemungkinan ada beberapa hal yang dianggap yang dulunya mistik, tapi bisa didekati dengan pendekatan etik tadi, itu bisa menjadi sesuatu penguatan dari suatu pengetahuan lokal. Dan mungkin kalau di BRIN itu kita ada yang istilahnya disebut dengan akuisisi kearifan lokal. Nah, jadi kita bisa istilahnya memperkaya pengetahuan kearifan lokal yang ada di Indonesia dan diakuisisi dari sisi ilmiahnya. Itu menarik sekali ya, bisa batu-batuan ya? Iya. Baru dengar itu. Dan memang di tempat kalau mungkin pernah ada fenomena penari ya yang dari batuan itu untuk penyembuh segala macam itu. Dan saya itu sempat membaca beberapa waktu yang fenomena batu akik ya. Itu saya sempat membaca. Ternyata dari beberapa batuan itu dia memiliki kayak energi kinetik yang medan magnet, sehingga itu yang akan memberikan suatu dampak ya terhadap di sekitarnya. Apakah nanti dia medan magnet nanti berupa listrik atau apa, kan kalau ada kita di pengobatan saat ini kan ada yang menggunakan getaran ya, getaran suara atau apa. Nah ini yang saya kaitkan dengan
ilmu pengetahuan yang sudah modern ini bisa mengangkat suatu pengetahuan yang dulunya dianggap suatu mitos, mistis, tapi ternyata bisa dibuktikan dengan keilmuan, walaupun ada juga hal-hal yang masih atau dan mungkin tidak akan bisa kita lakukan. Dan itu rahasia Sang Pencipta. Ya, itu sepertinya menjadi testimoni besar ya bahwa Augustinus itu dalam pengerjaan, dalam menuliskan karyanya itu sangat inklusif, sangat terhadap pengetahuan. Dia berbeda dengan beberapa explorer di Indonesia abad 19 yang memang sudah punya basis saintifik yang kuat dan mereka terkadang impose pengetahuan dan standar yang mereka punya kepada apa yang mereka temukan gitu. Sementara kalau itu lebih kepada saya menemukan ini menarik dan kemudian ternyata masyarakat lokal juga punya pengetahuan jadi back and forth dan sangat kayak penggabungan mungkin dengan metode barat yang mendokumentasikan observasi dan tapi melihat dari sisi masyarakat lokalnya juga. Jadi itu sepertinya juga hal yang menarik untuk didiskusikan antara reviews dan apakah dia kolonial scientist gitu atau bukan gitu. Karena sains dan kolonialisme itu kuat di abad kenapa 19 itu hal yang menarik sekali. Baik, mungkin sekarang kita bisa buka pertanyaan. Ya, boleh. Saya minta dari BRBRD tahun berapa ya 2014 ada kolega seni lain yang beliau juga mungkin yang kalau tadi lainnya ya ada petangis, jadi dia juga ada apa gitu sengaja datang, beliau sudah buat sistem sengaja datang katanya mau cari makam itu baru betul-betul dari tempat kami dia pergi ke Maluku, Kampung, seperti lagi dia bilang nggak ketemu. Nah sebenarnya Rubius itu dengan orang lokal seperti apa yang sampai nggak ketemu. Dia tanya-tanya kenapa kemarin Rubius ini, kalau Rubius nggak makamnya di mana itu tuh nggak ada orang. Beritanya memang tinggal di sana. Nah itu apakah dari sisi apa itu juga apa ada informasi mengenai lagi mungkin juga mungkin ada info gitu. Karena itu 2014 ya, jadi saya nggak tahu sekarang. Iya Mbak Wita, terima kasih sudah hadir ya Mbak Wita. Kita satu akap. Kalau makamnya, saya tidak tahu almarhum apakah ketemu dengan orang yang tepat ya atau tidak. Pada saat itu saya sedang dalam perjalanan memang ke kota Ambon dan ada pendamping saya yang mengatakan ketika kalau saya lupa di jalan mana, mereka bilang di situ tempat makam ilmuwan Bu, katanya gitu. Siapa namanya? Saya tanya gitu. Kalau tidak salah Rubius gitu. Nah, kemudian kebetulan di kantor kita juga teman di konservasi dia orang Ambon. Yang tadi saya sampaikan di awal bahwa ketika saya bilang saya mau ngebahas terkait dengan Rubius, Rubius Mbak, katanya gitu. Oh ya Rubius itu ada makamnya di Ambon. Jadi dan rekan saya itu juga sempat langsung ke makamnya Rubius. Dan memang kalau dari buku itu kan diceritakan bagaimana makam Rubius itu sempat terjadi pembongkaran. Jadi mungkin di situ ya ada sejarah seperti itu. Namun informasi yang terakhir dari teman rekan di Ambon bahwa ada lokasi yang dinyatakan itu memang tempat makamnya Rubius. Dari itu, kalau dari buku itu diceritakan beliau almarhum dimakamkan di Ambon, kemudian terjadi satu gejolak ya. Lalu bagaimana ceritanya seperti dijual itu lokasi pemakamannya, kemudian ada kepemilikan dan di dalam proses itu yang saya baca di buku bahwa makamnya itu sempat dijadikan dibongkar karena mungkin dipikir seperti makam orang Cina zaman dahulu ya yang menyimpan
kiriman di dalam makam. Nah, itu sempat dibongkar. Nah, saya tidak tahu apakah pembongkaran itu tujuannya untuk mendapatkan forensik keberadaan Rupius di dalam makam tersebut atau seperti apa. Namun dari buku itu juga diinformasikan ada seseorang akhirnya membeli lahan tersebut dan merekonstruksi lagi makam Rupius. Nah, saya lupa ininya, tapi ada ininya yang pasti enggak zaman sekarang kalau nggak salah tahun 19-an seperti itu. Hanya saja kalau yang informasi rekan saya, ya karena dia memang tinggal di Ambon dan memang pernah ke makamnya. Hanya saja mungkin yang dimaksudkan oleh rekannya Mbak Wita yang dari legend itu, apakah yang makam yang asli atau sejarah posisinya di mana? Nah, itu saya kurang paham, tapi informasi bahwa keberadaan makam Rupius di Ambon itu ada. Mungkin nanti kita jalan-jalan ke Ambon, cari makam Rupius. Saya bilang di situ, berasal dari Ambon. Rupius. Ya, saya berasal dari Ambon itu. Dan setelah kerusuhan tahun 99 itu, memang benar kita tidak banyak mendengar tentang Rupius, dan makanya tadi di pembukaan saya bilang ya pertama bersyukur karena ini diangkat kembali, kedua antara sedih dan marah karena kami sendiri sama sekali tidak banyak mengetahui, tapi ketika beberapa teman menginisiasi untuk membuat komunitas Rupius, kemudian mengecek dan seperti itu. Rata-rata waktu kerusuhan itu makam-makam yang dulu itu digali sampai di dalam, bahkan di gereja yang dibakar yang tertua biasanya ada makam-makam orang Belanda di situ, itu semua digali. Saya kebetulan saksi sejarah ketika gereja pertama jatuh di desa Hila. Jadi memang itu alasan mereka melakukan. Tapi kemudian setelah itu dibeli dan saat ini sedang direnov, hanya karena ini tidak banyak disuarakan. Nah, mungkin setelah pulang dari sini sebentar malam saya balik, saya akan mencoba untuk berkomunikasi dengan pemerintah. Dalam hari ini Ibu Gubernur, beliau adalah Bunda Literasi gitu. Mudah-mudahan ini sebagai sesuatu yang minimal kita mulai menghargai. Kemudian kita mensosialisasi dengan buku yang sudah diterjemahkan, kemudian ini menjadi bahan-bahan diskusi yang kemudian bisa disampaikan kepada generasi berikutnya. Mungkin itu yang saya bisa bantu, dan kalau ke Ambon, welcome, nomor saya bisa diambil, nanti saya antar. Ya, terima kasih. Kita ada guide-nya. Ya, betul sih menambahkan itu sih Bu, bahwa secara sejarah Belanda itu sangat appreciate the scientific community. Jumhur semua itu mereka benar-benar mereka kayak national heroes. Jadi memang apa namanya, kehilangannya itu ya memang terjadi karena disubsidi tersebut. Karena kalau dari pihak predecessor negara kita itu sudah banyak di-appreciate sebetulnya gitu. Cuma mungkin kalau tadi memang disubsidi cukup besar kalau di Ambon. Kalau yang kayak seperti Yumun mungkin karena lama aja dan memori lama kelamaan hilang walaupun secara tubuh dan tempat masih ada. Tadi sepertinya ada pertanyaan lagi dari Mas. Ya. Saya mau bertanya, apa sih kesamaan dan perbedaan antara Rupius dan ilmuwan kolonial setelah Nita Samuel Johnson dan lain-lain dan Kafka dalam melakukan penelitian apakah kesamaan dan perbedaannya dan juga paradigma
penelitiannya sudah itu aja Pak. Maaf, jadi tadi lebih kepada perbedaan persamaan metodologi kemudian dengan ilmu-ilmuwan setelahnya. Mungkin tadi menyebutkan beberapa nama, mungkin Mbak Wita yang kenal ya, itu orang botani ya, iya, yang taksonomis. Nah, tapi kalau dari sini saya mungkin bisa dibantu oleh Mbak Wita, karena saya bukan taksonom murni. Jadi untuk itu kan dia hubungannya dengan identifikasi Mas ya. Nah kalau Rupius, dia kalau saya baca dokumennya, dia lebih betul-betul mendeskriptifkan apa yang ada, apa yang dia lihat, dan apa yang dia ketahui secara detail. Baik dari itu morfologinya sampai dengan pemanfaatannya. Nah hanya saja sepertinya di zamannya Rupius itu mungkin untuk tata nama ya Mbak Rita itu belum mengenal dengan yang sistem binomial seperti yang kita kenal dari buku-bukunya Linnaeus. Seperti itu menurut saya perbedaannya. Mungkin Mbak Rita bisa bantu saya ini kayaknya orang bisa tidak Rupius itu memang mendahului jadi dia memang kayaknya hanya mendokumentasikan gitu. Jadi kayaknya sebelum waktu itu botani itu ya belum ada, jangan-jangan belum ada istilah botanis gitu, makanya pokoknya nemu apa didokumentasikan gitu. Kemudian kesini-sininya kan baru kemudian tren menjadi suatu kebangsaan gitu, kalau punya tanaman eksotis gitu. Kan dulu herbarium yang itu kan Linnaeus itu sekarang buku aslinya kan ada di NHM itu kan yang besar seperti itu, lalu tempel benar-benar ditempel misalnya gitu, dari itu dijual mahal, sangat mahal. Dan bahkan pernah rebutan kayak kapalnya ya, antara kerajaan Swedia dengan siapa pembelinya gitu. Sehingga di zaman Linnaeus itu sudah terjadi, tapi di zaman Rupius belum gitu. Padahal jadi sebetulnya Rupius tuh mendahului sejak semuanya gitu. Jadi dia juga harusnya yang lebih kita bawa up ya, awalnya adalah pencatat pencetus pencatatan ya terkait deskriptif etnobotani di Nusantara. Tapi itu kemudian pasca dan lain-lain kan kayaknya sudah masuk ke tren itu, sudah ada society yang konsentrasi itulah gitu yang etis itu. Jadi mungkin pada saat itu sudah terstandar dengan teknologi dan lain juga primary gitu ya. Di situ Mas perbedaannya fase dengan yang saat ini tadi udah ditekankan juga oleh Mbak Wita. Kalau saat ini kan kita memiliki istilahnya kunci identifikasi, mulai dari filum turun ke famili, bangsa, genus, spesies. Nah kalau Rupius dari bukunya dia hanya menggambarkan bahkan dengan nama lokal. Dengan nama lokal, kemudian dengan bahasa Belanda maupun bahasa Inggrisnya, lalu dia gambarkan secara detail apa saja yang ditemukan di dalam tubuh organisme itu, dan ditambah dengan pemanfaatannya, bahkan sampai bisa memisahkan mana kepiting yang beracun dengan tidak. Nah itu dia deskripsikan juga, sehingga mungkin kalau misalnya kita akan mengambil itu ya potensi di Kepulauan Maluku, mana nih kepiting yang bisa dijadikan komoditas perikanan misalnya. Tinggal kita tanya aja Bu, mau sebagai farmakologi atau sebagai konsumsi. Nah, kalau farmakologi berarti kan jenis-jenis yang teridentifikasi beracun itu bisa menjadi suatu bioperspektif dari biofarma ya kita ya dan rekan-rekan yang lain. Jadi sebenarnya itu menarik ya. Kalau kayaknya kan Rupius kemudian diterjemahkan oleh Friedman ya, dimasukkan binomialnya. Nah kalau untuk yang biota lautnya itu oleh siapa? Ya, kita tahu.
Eh, Sepengetahuan saya sih belum ada Mbak. Kalau yang dari Rupius kemudian diturunkan ya dalam, kalau di sini memang belum ada nominalnya, binomialnya. Tapi kalau yang secara detail dari di sini kemudian diturunkan dalam bentuk binomialnya, itu secara spesifik belum ada Mbak dalam bentuk ini basicnya dari Rupius. Nah, hanya saja ada informasi sudah ada. Ya, kalau untuk yang organisme laut sepertinya secara eksplisit ya bahwa ini merupakan saduran dari Rupius kemudian dibuatkan satu binomialnya, itu sepertinya belum ada. Hanya saja kalau misalkan kita membaca buku identifikasi Weber atau itu spesifik ya untuk jenis-jenis biota laut, itu memang ada sempat tersedip informasi dari Rupius seperti ini, ada deskripsinya. Akan tetapi yang menjadi bentuk satu kunci identifikasi hal seperti itu belum ada. Mungkin nanti saya coba tanya ke rekan khusus Absalom di barunya. Baik, apakah masih ada pertanyaan lagi atau bisa di komentar tentang Rupius? Baik, ya. Saya mau bertanya mengenai pemanfaatan pengetahuan lokal yang dilakukan oleh Rupius selama hampir setengah abad ya di Maluku. Dari penjelasan kedua narasumber tadi saya jadi berpikir mungkin salah satu keunggulan Rupius ini adalah karena dia gigi dan telaten untuk menghimpun atau mendokumentasikan pengetahuan lokal yang dari masyarakat, dan pada akhirnya belakangan kita baru menyadari itu sangat mengganggu perkembangan ekonomi. Nah, saya ingin tanya, apakah dalam catatan Rupius sendiri dia menyebut secara langsung identitas seorang yang dianggap sangat mumpuni dalam ilmu tertentu, sehingga kita bisa mendeteksi bahwa sebenarnya sebelum Rupius ada seperti ilmu-ilmuwan lokal sebenarnya yang cukup telaten juga, ataupun itu hanya pandangan Rupius saja melihat bahwa ini ada satu kearifan masyarakat lokal yang sangat sudah teruji gitu ya dalam melahirkan pengetahuan. Itu pertanyaan saya yang pertama. Yang kedua ini mengenai apa yang bisa kita lakukan dari cerita Rupius ini ya. Karena tadi Mas Aik bilang bahwa bayangkan kita harus menunggu 3 tahun untuk buku ini diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, padahal tahun-tahun itu diambil dari masyarakat kita gitu kan. Apa yang harus kita lakukan sebenarnya atau tindakan terlakukan terhadap pengetahuan lokal yang saat ini mungkin masih banyak sekali yang tidak terdokumentasikan dengan baik ya, secara tertulis terutama, karena itu mungkin salah satu mungkin bisa dibilang kelemahan kita dibandingkan beberapa peradaban lain ya, mengenai catatan tertulis. Karena saya ingin cerita, waktu saya tugas di Bandung ada satu tempat kampung ada namanya Sirende, itu sebenarnya adanya di dekat sekali dengan perkotaan Cimahi, tapi itu suku kan dia tidak, masyarakat tidak makan nasi, tidak makan beras. Kalau kita tanya orang kampung, dia mengatakan bahwa ya itu dari sana memang mereka tidak makan beras. Tapi ternyata setelah saya datang ke sana dan beberapa hari di sana, ternyata itu salah satu pengetahuan lokal yang mungkin pada saat itu dia tidak bisa dijelaskan secara gamblang oleh orang di sana, karena saya ketemu dengan kepala dan mengatakan bahwa anak kita ini tanah yang miring, dan kalau kita tanam padi ada satu masa di mana dia harus air itu tergenang, itu membuat tanah miring, dan keuntungan kami ada di bawah dan kami terancam. Jadi bukan karena kami tidak mau makan nasi, tapi cara tertanam bagi kami adalah mengkonsumsi
tumbuhan ataupun pangan yang memang tidak membutuhkan pengolahan tanah dengan air yang banyak seperti itu. Jadi bagaimana sebenarnya upaya kita atau apa yang harus kita lakukan dalam pengetahuan lokal kita yang sangat kaya ini? Terima kasih. Terima kasih. Itu Mas Tengah. Ya, oke. Pertanyaannya menarik ya. Jadi, dan ini mungkin juga bisa jadi refleksi kritis kita juga sebenarnya. Jadi, saya setuju bahwa salah satu kenapa Rupius bisa menghasilkan karya ini, dia mengekstrak juga pengetahuan lokal yang ada di saat itu gitu. Dan kalau kita, dan saya yakin teman-teman di sini juga sering keliling ke banyak daerah ya, itu pengetahuan lokal itu banyak sekali memang. Mulai dari kalau kita bicara mengenai tanaman, saya kebetulan beberapa tahun terakhir ini coba konten terkait sama pangan-pangan lokal. Yang menarik adalah bahwa masyarakat kita itu seperti teraliniasi dengan keragaman pangan lokal yang dulu gitu ya. Sekarang kan kita kan melulu makan beras sama gandum sekarang kan. Gandum sudah 28% dari komponen pangan kita. Dan ini seperti kita nggak kayak misalnya orang di Ambon aja sekarang terjadi pergeseran. Orang Ambon yang makan tadi mungkin tidak berapa 50% ada, kayaknya nggak. Mungkin udah nggak ada, kurang. Dan ini satu yang menarik bahwa kita bahkan di Jawa juga ya, di Jawa juga orang nggak lagi ataupun Jawa juga sebenarnya bukan hanya makan beras, dunia juga makan macam-macam gitu kan. Bukan hanya makanan ya, hampir semua pengetahuan kita tentang alam kita itu seperti kita teraliniasi dengan itu. Dan salah satu, dan kalau kita baca bukunya Rugio sebenarnya ini seperti kita membuka 3 abad lalu masyarakat di Maluku memiliki pengetahuan mengenai lautnya gitu. Karena kan dia sebenarnya mencatat dari bukan hanya yang dia lihat sendiri, tapi bagaimana masyarakat lokal saat itu juga mengamati dan seterusnya. Memang dia sudah komunikasikannya dengan bagus gitu ya. Tetapi pengetahuannya sebenarnya bersumber dari lokal juga. Dan saya yakin bahwa mungkin apa yang menjadi cara komunikasi ini mungkin tinggal berapa persen yang sekarang itu masih dimiliki gitu. Saya kemarin terakhir ke daerah Wakatobi gitu, melihat bagaimana masyarakat di sana itu bisa menetralkan racun ikan buntal ya, sehingga bisa dikonsumsi. Saya awalnya sempat ragu karena mengkonsumsinya di depan makam orang yang meninggal bulan Februari lalu ya, beberapa bulan sebelumnya gitu ya. Jadi awalnya saya ragu ini benar ya, cuma saya kemudian diceritain bahwa kemarin meninggalnya bukan karena dia tidak tahu, karena makan ambil mabuk kan. Sehingga makan kan brutal, tapi bagian yang seharusnya tidak boleh dimakan dan mereka tahu bahwa mereka boleh dimakan, itu dimakan karena dia mabuk. Jadi kalau dia sadar pasti nggak akan mati. Dan karena saya percaya prosesnya yang saya lihat, akhirnya saya percaya pengetahuan lokal mereka gitu, makan sekarang mabuk. Tapi intinya di banyak tempat di kita itu banyak sekali pengetahuan itu tadi ya, mana yang boleh dimakan dan tidak, yang beracun dan tidak, dan mana yang harus dipanen dari setelah 3 tahun karena ada proses reproduksi yang ditunggu dan seterusnya. Di NTT misalnya ada banyak sekali kacang-kacangan yang sebagian kacang hutan yang beracun, tapi mereka bisa menetralkan racunnya dengan merendam air laut dan seterusnya. Itu adalah pengetahuan yang luar biasa ya. Dan sekarang kita teraliniasi dengan itu. Dan belum semuanya itu didokumentasikan. Makanya tadi saya bilang sebenarnya challenge juga sama ilmuwan dari teman-teman dari BIN sebenarnya. Dari Ambon aja mereka si Rupius bisa menghasilkan bibit-bibit buku yang sedemikian kaya gitu ya. Sekarang nggak ada kan? Di Indonesia tempat lain yang misalnya kalau kita bicara Rupius menghasilkan itu 3 tahun lalu. Si siapa tuh? Si Wallace bukunya demikian kaya, bukan hanya mengenai alam, tetapi tentang manusianya gitu. Dia bisa membedakan apa yang membedakan orang Papua dengan orang bagian Melayu dan seterusnya. Kalau kita kemudian bicara juga Ekman ya, bisa sampai kemudian tetap model. Terus saya mengalami kemunduran ya, kalau kita mau jujur ya, bahwa ada dulu kolonial eksploitasi, tapi ternyata juga menghasilkan pengetahuan yang luar biasa ya. Walaupun sebenarnya pengetahuannya itu sayangnya berjarak dengan orang lokal gitu ya. Kalau kita bicara Rupius kan, apa manfaat Rupius bagi masyarakat Ambon? Tidak ada pengetahuannya. Jadi pengetahuan yang diekstrak Rupius dari orang lokal tidak dibawa, tidak di ini, dan mungkin salah kita juga karena kemudian ini menunggu 3 abad baru kemudian diterjemahkan. Mungkin baru tahun-tahun ini mungkin orang Ambon
Dan saya juga nggak yakin, pokoknya satu orang yang akan baca. Ini juga PR kita sekarang dengan literasi kita yang sekarang semakin merosot. Buku-buku dan seterusnya. Tadi yang saya bilang buku kecil tentang Amboina yang menceritakan sangat detail mengenai tsunami di Ambon, itu aja banyak orang yang tidak tahu kan mengenai itu gitu, bahwa tanah mereka pernah mengalami tsunami yang demikian dasar 3 abad yang lalu gitu ya. Itu banyak orang yang tidak tahu. Jadi kayaknya kita terputus dan teralienasi dengan pengetahuan lokal kita, kemudian masuk pengetahuan baru yang seolah-olah menganggap pengetahuan lama itu tidak penting gitu, tidak berharga gitu, dan itu menurut saya hilang bagi kita. Dan ini kayak juga sebenarnya bagi pengetahuan baru kita untuk juga melihat pengetahuan lama juga sebagai satu sumber pengetahuan yang bisa jadi itu sangat berharga. Saya menurut saya, dan kalau kita bicara dari Lubis, dari proses review, terusnya juga kita bisa melihat kan, bahwa dia dari pengetahuan lokal dia tidak menghasilkan karya yang luar biasa. Tentu dengan cara modern dia kan. Itu sih menurut saya. Kalau belum jawab nanti belum habis sama. Ya. Mengenai ini ya, kenapa kita nggak bisa lagi modern yang sebetulnya persoalannya adalah pada pengetahuan itu sudah bertumbuh, sehingga ketika kita harus memilah biar nggak duplikasi. Itu yang repot karena di zaman bahasa aja itu kan nggak semua buku sampai. Kami merasakannya di bidang taksonomi banyak sekali nama yang sinonim kan. Untuk benda yang sama namanya tuh bisa 1-2 lembar. Ada puluhan batis, ada puluhan, ada ratusan nama, bahkan ada satu namanya ratusan. Nah itu sebetulnya membuat kita jadi agak repot sekarang ini karena sebuah pengetahuan yang banyak itu kita timbul lalu harus kita pilih. Nah itu kayak memang tugas kita sekarang gitu. Apa yang membuat itu mungkin kita bisa start ya, kita bisa start dari yang lalu kita bisa merelasikannya dengan pengetahuan yang lain. Kayaknya sih itu yang kira. Ya, menarik ya tadi yang disampaikan oleh Mas Tatang. Itu menggambarkan tadi ada satu komunitas atau masyarakat di Bandung yang tidak makan nasi karena mereka amat sangat memahami ekosistem dan kondisi alamnya. Jadi dan mereka juga pasti akan memiliki suatu kearifan lokal bahwa mereka harus menjaga ekosistemnya supaya tetap sustain dan bisa tetap mereka manfaatkan. Nah itu juga yang menjadi suatu kekuatan dari kearifan lokal ya, di mana mereka itu mengenal sekali lingkungannya, sehingga mereka akan memiliki suatu regulasi atau aturan-aturan yang sifatnya lokal itu. Hanya saja yang tadi menarik ternyata penyebabnya adalah konturnya miring. Ketika mau pakai kita tanam padi itu butuh air banyak dan itu butuh effort. Nah, saya ingat sekali waktu masih kecil itu kan ada istilahnya ketika ekstensifikasi di pertanian itu banyak metodenya. Bilangannya miring, buatlah petak siring, gitu kan. Nah, tapi ternyata mungkin di tempat yang lain mereka berkesinambungannya tetap saja menggunakan lahan yang miring tanpa effort yang besar ya. Tapi kalau harus petak siring berarti effortnya juga besar, sehingga mereka mungkin pengetahuan terkait dengan untuk membuat tapak siring itu yang untuk tindakan-tindakan untuk bercerita itu juga membutuhkan satu pengetahuan. Jadi mungkin itu diantaranya keterbatasan pengetahuan lokal juga untuk membuat suatu lahan pertanian. Namun ada juga di tempat yang lain dengan pengetahuannya yang sudah ratusan tahun, itu mereka membuat suatu regulasi seperti kalau di suku Dayak di Kalimantan dengan sistemnya yang kalau kata kita lahan berpindah itu tidak boleh. Tapi ternyata ketika kita pelajari lebih jauh, mereka memiliki sistem lahan berpindah itu adalah sesuatu bagaimana mereka memanfaatkan lahannya dengan waktu tertentu dan nantinya akan kembali semula.
Jadi dia akan kembali lagi, bukannya kasih tinggal dalam kondisi rusak, tapi mereka akan berpindah dan itu ada sistemnya. Nanti dari tinggal itu pun tidak ditinggal sama sekali. Paling tidak ada satu keluarga yang akan tetap berada di situ sampai nanti yang mereka yang berkeliling itu kembali lagi ke tempat yang sama. Nah, hanya saja karena tadi kondisi sekarang ini kan quote itu lebih ke materi ya, ke material, sehingga pengalaman berpindah itu menjadi satu alasan untuk membuka lahan. Dan dengan kondisi yang terjadi, memang ketika mekanisme dalam berpindah, memang mereka menargetnya ketika kemarau, karena apa itu akan lebih efektif dilakukan, tapi mereka akan menjaga tidak dilepas. Jadi itu itu rekan kami yang di etnobiologi itu khusus mengkaji terkait dengan suku budaya dengan aktivitas ladang perpindahan itu. Jadi, ya. Boleh tadi sedikit aja jadi ingat, cuma memang melanjutkan itu tadi ya. Ada proses sebenarnya dari Rumpius ini juga mungkin kita perlu ya untuk melihat bahwa pengetahuan lokal, tradisi lokal dan seterusnya termasuk di Ambon ini yang menurut saya mungkin kita harus kembali melihat itu ya. Salah satunya karena sekarang ada tren keberagaman juga ya. Jadi kalau kita lihat tadi ibu cerita mengenai sistem bertani dan balik ya di masyarakat Dayak ya misalnya. Yang ini kalau sejak 2005 dilarang sekarang untuk orang di Kalimantan Tengah nggak boleh lagi berada di negara dianggap sebagai penyebab hutan gitu. Padahal ini tradisi panjang yang tadi diceritakan. Sekarang ganti di situ dengan cetak sawah kan dengan OTT dan OTT juga di mana-mana juga kan sebenarnya di daerah Maluku sekarang cetak sawah di bekas Tuhan Sagu di daerah Halmahera itu saya beberapa waktu yang lalu misalnya ke sana di lahan-lahan sagu dicetak sawah di Papua, di Merauke dan di banyak tempat lain. Jadi menurut saya dari Rumpius ini mungkin kita juga saatnya ya untuk belajar bahwa menghargai juga pengetahuan lokal itu bisa jadi lebih kompatibel dengan kondisi di situ, termasuk tadi sistem pangannya, sistem saksinya dan macam-macam pengelolaan laut dan seterusnya. Itu yang menurut saya mungkin untuk dilihat jangan lagi melihat Indonesia seolah seragam semuanya sama, termasuk pangannya harus sama, di mana-mana dipaksain harus dalam padi, di lahan gambut, di lahan sagu dan seterusnya. Mungkin dari sini salah satunya kalau yang saya tangkap peran penting ini adalah dari bukunya Rumpius saja kita bisa melihat betapa kayanya pengetahuan lokal yang ada di situ dan ini yang harus kita hargai. Nah, jangan lagi melihat Indonesia dari kacamata Jawa saja. Jawa pun juga sebenarnya juga macam-macam gitu ya. Enggak semuanya dulu juga beras dan cetak sawah juga. Di Jawa juga ada sistem anggrek juga dan dulunya juga sebenarnya karang dan seterusnya juga. Jadi itu sih menurut saya peran penting yang harusnya kalau kita refleksikan ya dengan pengetahuan kita yang sekarang, jangan-jangan memang saatnya gitu kita melihat Indonesia secara lebih utuh lagi gitu ya, termasuk lokal knowledge yang juga ternyata berbeda-beda. Baik, terima kasih banyak. Mohon maaf waktunya kita sudah habis ya sesuai diingatkan. Jadi mungkin sedikit remark saja ya tentang apa yang kita diskusikan hari ini dan sepertinya Novi Rumpius itu menjadi sebuah sosok yang sangat menarik ya. Terlebih bukan karena dia orang barat atau apa, tapi karena dia sangat ulet dan dia sangat tertarik dan dia sangat ingin, dia tahu bahwa ini yang penting. Mungkin dia ada bias dari barat karena barat udah tahu bahwa ini harus tahu karena itu juga potensi itu mereka butuh tahu medicinal plant yang dibutuhkan ketika tentang mereka itu perang gitu kan. Ada banyak kebutuhan yang memang materialis gitu, tapi dia bisa melihat lebih dari itu bahwa dia adalah ilmu pengetahuan yang worth to be explored, yang sangat penting untuk didokumentasikan. Dan menurut saya, dan menurut kita semua sepertinya bahwa itu adalah hal yang sangat dibutuhkan hari ini. Seperti tadi yang Mas Arif bilang juga dengan adanya uniformity yang sangat dipaksakan gitu kan. Jadi bahwa ilmu pengetahuan kita understand kita terhadap Indonesia itu harus lebih inklusif, lebih holistik seperti itu.
Baik, seperti itu diskusi kita untuk review dan ekologi maritim kita hari ini. Terima kasih banyak Mas Arif, Budian atas partisipasinya dan semua peserta yang sudah datang hari ini. Semoga bisa bertemu lagi di acara-acara komunitas bambu berikutnya. Baik, saya undur diri sebagai moderator. Terima kasih.